Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana huddal lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran surat yang ke-97 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Dari surat ke-97 ini kita akan mencoba mentafakurinya, setidak-tidaknya untuk menjawab 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Pertanyaan yang kedua, kapan akan datangnya Lailatul Qadar? Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana caranya kita menyambut Lailatul Qadar? Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Untuk menjawabnya kita mencoba mendekatinya lewat metodologi tafsir tematik atau tafsir al-maudu. Langkah awal, kita menyepakati apa yang disampaikan oleh seorang pakar dalam ulumul Quran bernama Ibrahim Ibnu Umar Al-Baqai di dalam kitab Nadbud Durar fi Tanasobil Ayati wa Suwar. Beliau menyatakan bahwa inti pembahasan atau uraian dalam sebuah surat itu dapat dipahami dari nama surat tersebut. Surat yang ke-97 ini dinamai dengan Al-Qadar. Oleh karena itu kita akan mencoba menjawab apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar melalui pendekatan apa yang dimaksud dengan Al-Qadar sebagai nama dari surat tersebut. Melalui pendekatan tafsir tematik itu kita mendapatkan 3 hipotesis tentang Lailatul Qadar. Pertama, Lailatul Qadar adalah malam pengaturan dan penetapan. Hal ini dapat kita baca di dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 dan ayat 4, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, di malam yang diberkahi. Inna kunna munzirin, sesungguhnya kami, demikian firman Allah, munzirin, sebagai pemberi peringatan. Fiha, di malam yang diberkahi itu, yufraqu kullu amrin hakim, dipilah, diatur dan ditetapkan kullu amrin hakim, segala urusan dengan bijaksana. Dari sini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa Lailatul Qadar adalah Lailatul Mubarakah, malam yang diberkahi, yang pada malam itu segala urusan diatur dan ditetapkan. Kemudian yang kedua, kita bisa memahami bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam yang dimuliakan. Kita bisa baca di dalam surat Al-An'am ayat 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Wa ma qadarullah, mereka tidak memuliakan Allah haqqa qadrihi,
sebagaimana mestinya kemuliaan Allah. Kata-kata qadaru dan qadrihi ini satu akar dengan qadar. Artinya mulia. Jadi dari ayat ini kita dapat memahami bahwa al-qadar artinya kemuliaan. Lailatul Qadar berarti malam penuh dengan kemuliaan. Kemudian kesimpulan yang ketiga, Lailatul Qadar adalah malam yang sempit. Dari mana kita bisa menyatakan bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang sempit? Dalam surat Ar-Ra'd ayat 26 Allah menyatakan bahwa Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yabsutu rizqa, yang meluaskan rizki liman yasha, bagi orang yang dikehendakinya, wa yaqdiru, dan Allah yang menyempitkan rizki bagi orang yang dikehendakinya. Kata yaqdiru dalam ayat ini diartikan kebalikan dari yabsutu, artinya sempit. Kalau al-qadar yang berbentuk masdar, kemudian yaqdiru yang berbentuk fi'il mudhari, ini sama, satu akar. Berarti al-qadar artinya sempit. Kenapa Lailatul Qadar yang tadi disebutkan mulia malah disebutkan malam yang sempit? Karena pada malam itu tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim. Tanazzalul malaikatu waruh, malaikat dan Jibril alaihissalam turun ke bumi. Fiha, di malam itu, biizni rabbihim, dengan seizin Rabb mereka. Karena malaikat dengan Jibril alaihissalam turun ke bumi, sehingga dunia ini menjadi sempit. Para malaikat dipimpin oleh Jibril alaihissalam menyelesaikan segala urusan biizni rabbihim, dengan seizin Rabb mereka. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Sampai di sini kita dapat memahami bahwa apa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Bahwa Lailatul Qadar yang pertama adalah malam yang diberkahi, yang pada malam itu segala urusan diatur dan ditetapkan secara bijaksana. Yang kedua, Lailatul Qadar adalah malam yang malam tersebut adalah malam kemuliaan. Kemudian yang ketiga, Lailatul Qadar adalah malam yang sempit karena dunia disesaki dengan malaikat dan Jibril alaihissalam seizin Rabb